Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Cahaya Permata, NPM 19530530016, semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema 2, hidup rukun dalam perbedaan. Tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 SD. Tujuan dari pembelajaran ini ialah 1. Siswa mampu menceritakan manfaat hidup rukun dalam perbedaan sebagai landasan persatuan. 2. Siswa mampu menceritakan pengalaman tentang hidup rukun dalam perbedaan sebagai landasan terciptanya persatuan. 3. Siswa mampu menerapkan nilai-nilai persatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan kepedulian yang tinggi. Baiklah, silahkan simak video berikut ini. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak tahu nggak apa yang akan kita bahas? Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang hidup rukun dalam perbedaan. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, silahkan perhatikan layar berikut ini. Anak-anak tahu nggak itu adalah gambar apa? Nah, betul sekali. Itu adalah gambar suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Nah, anak-anak tahu tidak suku yang paling besar di Indonesia atau suku yang paling banyak orangnya di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu ya? Nah, di Indonesia, suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa. Akan tetapi, jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan ada yang bermigrasi ke luar negeri, seperti ke negara tetangga kita seperti Malaysia dan yang lainnya. Suku Sunda, suku Batak, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak ada yang tahu tidak itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu ada gambar anak-anak sedang bermain. Nah, sebelum melanjutkan materi kita, Bapak minta anak-anak menyebutkan beberapa perbedaan, minimal 3 perbedaan. Apa saja perbedaan pada gambar tersebut? Seperti pertama, contoh Bapak kasih, ada anak yang suku Jawa dan ada anak yang rambutnya keriting. Nah, anak-anak tuliskan 3 perbedaan, nanti hasilnya disetorkan kepada Bapak. Baiklah anak-anak, jika sudah mengerjakan 3 perbedaan tersebut, mari kita perhatikan, kita amati, dan kita cermati gambar itu lagi. Nah, anak-anak silahkan perhatikan lagi gambar tersebut. Nah, mari kita cari perbedaannya. Terlihat dari gambar tersebut banyak sekali perbedaannya. Nah, ada anak yang keturunan Tionghoa atau Chinese. Dan ada juga anak yang berambut keriting. Ada juga yang bersuku Jawa, ada yang suku Dayak, dan masih banyak lagi. Nah, dari gambar tersebut itu adalah interaksi sosial hidup rukun. Nah, ada pula manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga, terhindar dari perselisihan sehingga tercipta kedamaian.
Nah, yang selanjutnya, mari kita perhatikan gambar selanjutnya. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar saat upacara pengibaran bendera merah putih di sekolah. Nah, pengibaran bendera merupakan salah satu wujud menjaga persatuan. Dibutuhkan kerukunan dan kekompakan dari para petugas dan peserta upacara. Nah, anak-anak ada yang tahu gak? Kebangetan nih kalau nggak tahu kapan tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Nah, betul sekali, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, baik, mari kita berlanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah berperan dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia? Apa yang sudah kalian lakukan? Nah, menjaga kemerdekaan dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan. Tanpa kita sadari, berbagai terhadap sesama dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Selain itu, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan tolong-menolong, saling menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Nah, sebagai contohnya, mari kita amati gambar berikut. Nah, gambar yang pertama, gambar apa itu? Nah, betul sekali, itu adalah gambar saling berbagi dengan tetangga. Nah, seperti itulah cara untuk menjaga keharmonisan antara tetangga, saling berbagi makanan dan selalu menyapa saat bertemu. Gambar yang berikutnya, gambar apa itu anak-anak? Gambar yang kedua, ya, gambar orang yang sedang bergotong royong. Bergotong royong itu sangat penting sekali, di mana pada melakukan kegiatan tersebut dapat mempererat persatuan dan kesatuan dan hubungan sosial. Gambar yang ketiga, ya, gambar saling kedua anak berbagi makanan. Nah, tentunya hal ini sering terjadi ketika di sekolah ataupun sedang bermain. Berbagi makanan bersama teman dapat mempererat hubungan supaya lebih harmonis. Lalu gambar yang terakhir, iya, gambar dua anak yang sedang bermain. Ketika bermain, teman kita memiliki atau tidak memiliki mainan, kita harus senantiasa atau dengan hati yang tulus berbagi mainan kita untuk bisa bermain dengan teman kita. Dengan seperti itu akan menghargai dan membuat hati teman kita lebih senang, dan kita pun juga senang dan bisa bermain bersama-sama. Seperti itu anak-anak. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sangat penting diterapkan. Menjunjung tinggi persatuan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Yang kedua, menghindari perselisihan dan konflik. Yang ketiga, menghindari perpecahan. Yang keempat, kerukunan dan keakraban makin kuat. Nah, seperti contoh gambar-gambar berikut ini, itu bisa memperkuat dan mempererat hubungan sosial antara makhluk hidup, antara manusia. Baik anak-anak, selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai persatuan. Nah, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai persatuan tersebut? Mari kita perhatikan gambar berikut lagi. Ada dua gambar. Yang pertama, nah, ada yang tahu nggak itu gambar apa? Ya, itu ada gambar orang-orang lagi nyapu. Nah, itu adalah gambar persatuan di satu keluarga, di mana ada interaksi sosial dan kesatuan dan persatuan, di mana satu keluarga tersebut bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, untuk gambar yang kedua, ada yang tahu tidak itu gambar apa? Ya, itu gambar siswa sedang belajar atau siswa sedang berdiskusi, seperti yang biasa kalian lakukan di sekolah. Nah, di dalam persatuan dan kesatuan
sangatlah penting untuk anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di dalam keluarga, di lingkungan, atau di dalam bermasyarakat, karena itu dapat menimbulkan dampak yang sangat positif antara interaksi sesama manusia. Jika anak-anak tidak menerapkan persatuan dan kesatuan tersebut, maka akan mengakibatkan hal yang sangat fatal atau hal yang sangat merugikan. Akibat tidak memiliki sikap persatuan tersebut, bisa kita lihat seperti gambar berikut. Terjadi sebuah pertengkaran, seperti halnya saling berbeda pendapat atau istilahnya adu mulut. Nah, hal tersebut bisa membuat terjadinya perpecahan dan ketidakharmonisan, dan bisa sampai mengakibatkan pertengkaran yang tidak kita inginkan. Nah, anak-anak, oleh karena itu sangatlah penting jika kita selalu menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari untuk terhindar dari suatu perpecahan dan tetap menjaga kedamaian. Nah, baiklah anak-anak, mari kita terapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita cukupkan materi pada hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Bapak akhiri, selamat pagi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.